dan dia rambutnya berwarna kemerahan dicampur kuning emas. Di luar kerangkeng itu, di sudut sana, ada seekor gajah yang sedang menonton orang yang ada di dalam kerangkeng itu. Gajah ini aneh karena mukanya berbentuk seperti keledai dan berwarna pink bagian kepalanya. Anda terkejut sekali, kemudian Anda keluar pelan-pelan. Oke, silakan. Selesai. Matanya boleh dibuka. Saya ingin adik yang paling depan di belakang Bu Guru, ya. Ya. Adik boleh diceritakan cerita Ibu tadi apa? Ya, silakan. Berdiri yang keras. Mik. Iya. Boleh dikasih mic, boleh? Gak apa-apa, keras aja saya. Oke. Iya. Seorang manusia memasuki kebun binatang dan di depan pintu ada jerapah memakai kacamata dan baju warna biru. Setelah memasuki ada seekor penguin yang di belakangnya ada berekor buaya warna cat merah dan masuki lagi di sebuah kerang. Ya, silakan saya. Ada sebuah kerangka yang di dalamnya ada manusia yang tidak mandi 6 hari dan berjenggot, warna rambutnya warna merah dan kuning emas, yang ditonton sama gajah berwajah keledai. Dan mukanya warna pink. Baik, tepuk tangan buat teman kita. Kenapa? Tadi siapa namanya sayang? Rois Nurul Kadila. Panggilnya Rois? Iya. Iya. Kenapa Rois bisa ingat semua yang detail yang Ibu bilang tadi? Karena Rois konsentrasi. Makin banyak pun informasi yang diberikan dia masih bisa ingat. Ya, karena konsentrasi yang kita berikan itu kepada sesuatu membuat kita, membantu kita memvisualisasikan kayaknya kita sendiri yang masuk tadi ke kebun binatang, iya nggak? Iya. Jadi kalau kita melakukan itu dalam belajar ya, adik-adik waktu ibu gurunya bicara, kemudian bapak dosennya menceritakan, itu konsentrasi yang besar diberikan, sungguh-sungguh, jangan main gaple di belakang ya. Ada juga sih zaman dulu ada yang main gaple tuh kalau kelasnya besar sekali tuh. Tapi kalau dilakukan seperti itu, saya yakin adik-adik pasti akan menjadi ahli dalam bidang apapun yang mau dipelajari. Ya, tepuk tangan buat semuanya yang masih ingat. Jadi itulah luar biasanya Allah memberikan kita telinga kita saja, kalau kita pakai satu itu udah dapat ilmunya udah banyak sekali. Ditambah dengan adik-adik tadi mendengarkan kan, lihat Pak dosen dan Bu dosen di depan ya dengan sungguh-sungguh dan ingat pada hari itu ada apa, itu udah nambah lagi tuh, pasti ingat lagi. Yang ketiga, mulai nulis. Dicatat apa yang ditulis, yang dikatakan guru, jangan oh iya Bu saya ingat di kepala saya. Ya oke lah, sedikit nggak apa-apa, tapi kita kalau ditulis itu akan selalu tambah ingat lagi. Ya, apapun tulis aja semuanya yang Anda anggap penting. Kemudian merasakan
Semuanya panca indera yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita gunakan sungguh-sungguh. Dirasakan, dipikirkan, dan kemudian diamalkan. Semua kata-kata itu gampang dilakukan, tapi kalau dilakukannya dengan optimal, saya yakin adik-adik di sini bisa sekalian kuliah di sini, bisa jadi hafiz juga ya. Insya Allah ya. Saya selalu kagum pada hafiz-hafiz di sini. Harus berapa untuk masuk? Nggak harus ya. Hafiz ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan pancaran indera kita yang lain ya. Kita bisa tertawa, kita bisa sehat, bisa olahraga. Tadi pagi saya lihat semuanya jalan-jalan, olahraga, main. Bisa saling menyayangi. Ini semua adalah rahmat dari Allah yang kemudian kita pakai dalam belajar dalam hidup ini juga. Jadi hidup itu bukan hanya selama 4 tahun di sini tuh hanya pelajaran sederhana dari Bapak dan Ibu dosen di sini. Tapi untuk menjadi berubah, kalau Anda keluar dari sini, pulang ke rumah dan bisa menceritakan ke adik-adik yang lain, Dek, kalau mau belajar itu dari kecil seperti ini. Latihan matematika seperti ini. Belajar bahasa, kalau bahasa Inggris itu orang mau bahasa Korea dengarkan, kita bisa juga seperti dia. Ya. Kemudian bahasa Arab juga seperti itu. Jadi kita juga menceritakan ke orang lain, dan adik-adik sekarang ini umurnya udah berapa? 18? 19? 15. Kelahiran berapa rata-rata ini tahun? 96. Ya, itu kalau adik-adik pulang dari saya dari cerita begini bisa juga menceritakan lagi ke adik-adiknya, ke teman-temannya, ke ibu di rumah, bahwa kita contohkan bahwa kalau kita belajar tuh sungguh-sungguh, kalau kita sholat itu sungguh-sungguh, yang khusyuk, kalau kita mengaji itu sungguh-sungguh, kalau kita main-main juga sungguh-sungguh, hari Minggu kita pergi berspend waktu menjalankan waktu dengan keluarga itu dengan sungguh-sungguh, semuanya dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian disebarkan itu, adik-adik akan menjadi agen yang bisa membuat tahun 2045 ini semua orangnya bisa mendapatkan kesejahteraan karena semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa sekarang toilet bisa bersih? Kalau kita bisa 30 tahun yang lalu, kalau masuk toilet dia tinggalin nggak mau dibersihin lagi ya. Lama-lama jadi keras, jadi semuanya jadi tambah. Tapi kalau kita keluar, kita masuk, kita meninggalkan sesuatunya lebih bersih dari yang sebelumnya. Nah itu yang harus dilakukan. Kalau adik-adik misalnya ketemu teman-teman adik-adik SMP, SMA, dan dari pertemuan itu nanti adik-adik bisa menceritakan begini loh belajar yang baik supaya bisa masuk universitas. Itu adik-adik baru bisa menjadi yang tadi agen perubahan tadi. Jadi jangan nunggu sampai lulus dulu baru bisa menjadi agen perubahan. Pulang aja adik-adik itu sudah berapa persen orang Indonesia yang sekarang kuliah? Belum sampai 1%. Ya. Jadi yang sudah sampai masuk ke sini itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kita mengubah diri kita sendiri, kita sebarkan ke teman-teman yang lain, ke adik-adik yang lain, ke keluarga supaya menggunakan bagaimana hidup sehat, bagaimana bisa bergaul dengan baik, bisa beribadah dengan baik, itu semua menjadi contoh, ya. Oke. Jadi ini sebenarnya di Indonesia sudah tinggi, kepuasan dan bahagia. Nah itu tapi harus standarnya adalah outcome per kapita orang itu produktivitasnya seperti apa. Tidak bisa hanya bahwa bisa menyelesaikan sesuatu, beri kontribusi sudah cukup. Tapi the best of you, bagaimana tadi bisa ngapalin seperti itu aja dengan mendengarkan itu udah membuktikan adik-adik di sini IQ-nya udah tinggi-tinggi semua. Amin. Ya, insya Allah. Nah itu yang digunakan untuk belajar lebih cepat lagi, lebih baik lagi. Ya. Nah, di sini sekali lagi ibu bilang ya, kepuasan dan bahagia itu bisa ditanyakan sama bapak ibu kita. Mereka sudah melalui sampai punya anak yang bisa masuk universitas seperti adik-adik di sini semua. Nah, itu mau jadi apa nanti, apa yang akan kita lakukan itu mulai dari sekarang mungkin sudah bisa dipikirkan. Apa sih masalah di masyarakat ini? Nanti banyak bapak dosen dan ibu dosen yang akan memberikan tugas ke adik-adik. Coba selesaikan masalah ini. Dan semua masalah itu adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Bagaimana mencapai keteraturan? Bagaimana dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa membantu agar yang lain menjadi teratur.
Dan IT itu berdiri paling depan untuk mengubah masyarakat sekarang ini. Ya, tepuk tangan dulu yang udah jadi jangan main-main, ini yang masuk ke sini itu adalah adalah yang bisa mengubah tadi. Mic-nya mati ya Pak? Oke, kemudian mulai saat ini adik-adik harus apapun tugas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dosen yang diberikan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kualifikasi akademis. Kalau bisa nilainya A semua, A itu dosennya di sini pasti ya, bisa ya. Coba kalau mulai bilang saya nggak bisa, mulai yang berpikir tadi, oh sebenarnya otak saya belum saya pakai benar ya. Saya akan konsentrasi duduk langsung pikirkan. Kemarin caranya begini, ini begini, saya akan menyelesaikan begini, bagaimana dari sini bisa sampai ke sini. Ya, dipakai, kemampuan kita dipakai. Yang kedua, jadi pertama mikir, yang kedua find a friend ya, call a friend, tanya teman, gimana caranya. Sama kayak di acara ini tuh, kalau nggak yang lain, ask the audience ya. Atau 50-50 ya yang terakhir. Jadi bisa cari resource yang lain, sumber belajar yang lain. Kalau belum ujian, belum mengerti, Anda bisa approach terutama teman-teman yang Anda anggap bagus di kelas. Jadi kalau ada temannya yang pinter, jangan dijauhin. Oh dia mah gitu, gini ya. Jadi kalau ada orang lain yang sukses, Anda jangan merasa bahwa Anda less dari dia. Tapi coba dekati dia. Lihat dong soalnya kemarin bagaimana sih cara ngerjainnya. Ya. Jadi bukan merasa bahwa oh dia saingan saya, bukan. Tapi kalau Anda bisa belajar dari dia, bujukin dia supaya Anda ditolong juga dan mengerti, itulah caranya untuk menjadi maju. Jadi kalau ada orang lain maju, Anda harusnya senang di sekeliling Anda banyak orang pintar. Kalau malah sulit lagi, bisa menanyakan ke dosennya, tapi usahakan dulu diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Nah, membaca dan mencari. Kalau zaman sekarang ya, kalau Anda menanyakan sesuatu dan itu bisa dicari di Google, Anda belum cari di Google, udah nanya, mungkin gurunya hanya bilang cari dulu gitu, dosennya. Jadi Anda harus berupaya dulu, dan sekarang sumber belajarnya ada di mana-mana. Ya, kalau enggak ini mungkin wifi-nya dipakai ya, dicari. Jadi membaca, mencintai buku, suka menulis, ya itu salah satu cara-cara supaya Anda bisa balance antara yang masuk dengan yang keluar. Jadi, oke, misalnya sekarang yang suka programming juga. Yang suka programming, Anda bisa harus mulai tahu nih teman-temannya yang jagoan siapa. Jadi jangan diketawain, oh dia mah sombong, dia udah pintar gini-gini. Bukan. Bagaimana caranya nanti kalau ada tugas dalam kelompok, itu Anda bisa bagian yang kurangnya apa dalam mengerjakan tugas itu. Dan semua orang itu sekarang harus bekerja sama, nggak mungkin kerja sendirian bisa sukses, nggak bisa. Ya, Anda harus bisa bekerja dalam tim. Kalau Anda udah sukses, Anda harus bisa mengencourage orang lain untuk bisa selesai juga, gitu. Itu baru namanya bagus, bisa menjadi pemimpin. Ya, jadi yang pertama jangan iri sama orang lain, nggak perlu. Anda bikin goal Anda aja, set standarnya mau jadi apa, mau pengen apa, mau kemana, ya, mau mengabdi di mana, mau melakukan apa, dan lakukan cita-cita itu. Kemudian kalau punya ide-ide baru, ya, ayo dikerjakan bersama, sampaikan dan kemudian diupayakan bersama. Banyak sekali hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain untuk menyelesaikannya dan bisa dari Anda datangnya caranya. Kemudian yang penting lagi adalah berhubungan dengan big minds. Ini kalau orang-orang yang bertanya ya, yang bisa, orang-orang yang luar biasa itu sebenarnya bisa Anda approach. Tapi sebelumnya Anda harus bisa memperlihatkan diri dulu kenapa orang harus membantu Anda. Kalau Anda luar biasa, orang pasti akan, oh iya ini cocok untuk ini. Jadi you have to be distinguished. Bagaimana supaya berbeda itu, maka bagaimana Anda bisa membantu orang lain itu juga. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali. Ya, dan sebelum melakukan sesuatu bertanya, cari dulu PR-nya. Jadi jangan nanya sama Bu dosen kalau belum bikin PR-nya gitu loh. Bu, saya belum yang kemarin. Kalau misalnya menanyakan yang ini belum ngerti, tapi kemarin saya sudah mempelajari ini, tapi
bagaimana ya yang ini belum. Nah, harus ada dulu, atau analisanya seperti apa waktu menyelesaikan itu, kesulitannya apa. Kemudian saya rasa adik-adik tahu bahwa orang-orang yang berilmu itu setingkat derajatnya lebih dari yang lain. Oleh karena itu Anda harus menjadi orang seperti itu. Kalau Anda berilmu, Anda bisa menyelesaikan masalah, insya Allah yang namanya rezeki itu akan datang. Ya, insya Allah. Jadi dengan cara-cara yang benar. Nah, itu bukan kaya yang diperlukan, tapi bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Ya. Nah, oleh karena itu pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan itu datangnya dari diri sendiri. Ya. Jadi kalau nanti mau jadi mahasiswa yang ideal, Anda berpengetahuan, mencari kebenaran, menjadi pembelajar yang terus-menerus demi pengetahuan. Ya. Kemudian bermoral, yang karakter yang baik yang selalu diajarkan oleh semua guru dan dosen dan semua orang tua kita. Anda harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kuat itu artinya apa? Punya tujuan dan punya prinsip, tapi tahu bahwa di dunia ini sekarang standar-standar untuk bermain, rule of the game-nya seperti apa. Itu bisa dipelajari. Jadi mulai dari personal plan ya, rencana awal, kemudian implementasinya seperti apa nanti, kemudian bagaimana cara mengukur kesuksesan itu, bagaimana membuat strategi. Strateginya sederhana aja. Mulai minggu ini saya akan mengatur waktu saya seperti ini. Nanti pulang dari sini coba duduk ya. Dalam seminggu itu jadwal kuliah seperti apa. Kemudian jam selanjutnya Anda akan melakukan apa. Jam per jam sampai Anda tidur Anda rencanakan. Kalau yang 80 orang yang baru ini saja merencanakan hidupnya seperti itu, saya yakin Unibdu sebentar lagi akan luar biasa. Kemudian strategi tadi, kemudian visinya, visi dan misi hidup kita itu menjadi apa? Semuanya sudah diajarkan sebenarnya, sudah kita dapat value apa yang penting dalam hidup kita. Kenapa kita ada? Itu untuk mencapai terus sampai ke atas. Ya. Nah, itu perlu komitmen. Komitmen itu artinya apa? Nanti cari ya definisi komitmen, karena Ibu Afifah, Bu Nyai sudah bilang saya Bu waktunya udah mau habis ya. Jadi nanti tanya, nanti cari sih kata ini penting. Nanti kalau Anda kerja pun perlu komitmen. Apapun yang dilakukan perlu komitmen. Sekolah perlu komitmen. Ya. Komitmen itu bisa terlihat dari bagaimana Anda kemudian berperilaku. Ya. Kalau misalnya disentuh sesuatu, tapi kemudian Anda tinggalkan, disentuh, dikerjakan sedikit, ditinggalkan, itu Anda tidak punya komitmen. Ya, tapi kalau Anda datang, begitu Anda datang, apa yang Anda sentuh